Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panjatkan dari pengetahuan, taufik, hidayah, dan hidayah. Di mana sampai hari ini kita masih diberikan iman Islam dan kesehatan, sehingga dapat berkumpul bersama dalam menuntut ilmu di siang hari ini. Jangan lupa salawat dan salam Allah senantiasa mencurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Perkenankan saya Fitri selaku pembawa acara mewakili teman-teman dari Majelis Taklim Riyadul Jannah SMP Nizamiyah Malaysia untuk mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan ilmu yang selalu diberikan oleh Ustaz Wanita dalam kajian rutin kami. Terima kasih juga kepada semuanya yang telah hadir secara insya Allah menjadi pahala kebaikan untuk kita semua. Selanjutnya silakan kepada Ustaz. Jazakallah khair. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kenapa? Kenapa Bu? Kemarin diundang ke kepala Apa? Oh, diundang ke Nizamiyah. Oh, nggak tahu. Saya belum melihat jadwal. Ada yang ngundang, ada guru Nizamiyah saat itu. Guru Nizamiyah ini termasuk salah satu keluarga besarnya Syamila di kajian kita. Terus beliau mengajukan gimana kalau ngasih kalimat ngasih nasihat untuk para guru gitu. Saya bilang ya kalau memang waktunya masuk insya Allah saya bilang. Tapi saya nggak tahu itu kapan. Coba saya cek dulu nanti. Kita mau tetap online atau offline tetap aja karena kan mungkin itu ada Iya, kalau nggak salah sih beliau ngomong karena yang nyampein guru Nizamiyah. Sebentar nih saya bacain di bagian jadwal. Ya kita online dulu aja lah. Oh iya Om, offline Om besok Nizamiyah Andalus jam 4 sampai setengah 6. Iya, tapi untuk para guru. Iya, Om kan wali santri. Novel, kita mulai mau kemana tuh? Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sekolah Nizamiyah selalu senantiasa seluruh komponennya, seluruh para gurunya, seluruh para administrasi, tim administrasinya selalu berada di dalam keikhlasan. Semoga kelak anak-anak yang sekolah di sini mereka bertumbuh kembang dengan ketakwaan, keimanan sebelum mereka bertumbuh kembang dengan seluruh profesi yang mereka pilih. Karena sesungguhnya bagi kehidupan orang yang beriman, iman itu lebih dulu daripada profesi apapun dan potensi apapun yang dimiliki oleh anak. Jangan sampai terbalik, potensi dulu, profesi dulu, baru iman. Dan imannya itu ketika di masa tua. Tentunya ini adalah salah. Pendidikan yang benar itu adalah pendidikan yang menanamkan iman sebelum potensi dan sebelum profesi yang digeluti setiap anak-anak kita di masa mendatang. Semoga para ibu yang hari ini menjadi orang tua santri, orang tua siswa dan siswi ikut bekerja sama dan bersinergi dengan sekolah untuk menciptakan nuansa keimanan sebelum anak kita melejit potensinya dan melejit profesinya. Yang kita sedihkan hari ini banyak anak-anak yang mereka itu melejit potensinya, bahasa Inggris, sastra, ataupun robotiknya, dan sederet potensi yang mereka miliki tetapi tidak berbanding lurus dengan potensi keimanannya. Dan ini akhirnya menjadi masalah. Karena apapun profesi, apapun jabatan, apapun status tanpa iman hanya merusak. Makanya inilah yang menjadikan kita paham kenapa kepintaran di dalam Islam maka disebut dengan ulul albab. Karena ulul albab itu adalah mereka yang memiliki keimanan sebelum mereka memiliki kepandian. Yang pandai belum tentu beriman, tetapi yang beriman insya Allah mereka adalah orang yang cerdas dan pandai pada kehidupan mereka.
Inilah yang kita harapkan. Semoga iman terlebih dahulu sebelum potensi pada kehidupan tumbuh kembang anak yang kita cintai. Terutama ketika kita menghadapi generasi-generasi mendatang yang sudah didominasi dengan AI. Kehidupan iman, kehidupan akhlak menjadi nomor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para wali, santri dan para wali santriwati, para wali dan orang tua, siswa dan siswi di Nizamiyah Al-Andalus yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah berkahi. Alhamdulillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah hadirkan pada kehidupan kita. Karena sesungguhnya siapapun yang dia bersyukur, sesungguhnya dia telah memberikan kualitas nyawa pada hidupnya. Karena Allah berfirman, "Faman syakara fa innama yashkur li nafsih." Siapapun yang mereka bersyukur, sesungguhnya dia telah bersyukur kepada hidupnya dia sendiri. Allah tidak sama sekali membutuhkan syukur kita, tetapi kitalah yang membutuhkan syukur kita. Syukur kita membentuk poros kebahagiaan, syukur kita membentuk poros kelapangan di dalam hati dan jiwa kita. Jangan banyak menoleh kepada orang, jangan banyak melihat kehidupan orang lain, jangan suka membandingkan kehidupan orang lain, supaya kita mudah bersyukur kepada Allah. Syukur itu kayak saringan, yang kotor menjadi bersih, yang keruh menjadi bening. Kalau kita memiliki konsep bersyukur kepada kehidupan kita, syukurlah. Orang yang hidup belum tentu bernyawa. Dalam tanda petik, orang yang hidup belum tentu dia lapang hatinya, bahagia, mendapatkan kecukupan. Dia hidup, tapi tidak mendapatkan itu semuanya. Itu sebagaimana kehidupan tanpa nyawa. Tapi barang siapa yang ingin memberikan nyawa pada kehidupannya, untuk merasakan kecukupan, kelapangan, kebahagiaan, ketenangan, maka tidak bisa didapatkan. Nyawa pada kehidupan itu didapatkan ketika kita senantiasa berusaha dan berupaya menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Kepada Allah kita bersyukur. Kepadanya kita menggantungkan urusan kehidupan kita. Letakkan hatimu pada sebuah wadah yang di dalamnya ada kesyukuran. Hati itu akan terasa bahagia pada setiap apapun episode yang Allah berikan kepada kita. Amin insya Allah. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan kajian kita, yaitu adalah membahas tentang tafsir. Berulang-ulang sering saya menyampaikan dan mengatakan bahwasanya rumpun ilmu yang disebut dengan tafsir itu merupakan salah satu rumpun ilmu yang begitu agung pada kehidupan. Bagaimana tidak agung? Objek dari ilmu ini adalah bagaimana kita membahas dan membedah setiap perkataan Allah, setiap firman-Nya Allah, supaya lahir petunjuk pada kehidupan kita ketika kita membicarakan tentang tafsir. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul betapa luar biasanya tafsir di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya kehidupan penuntut ilmu harusnya tidak boleh kehidupan setiap para penuntut ilmu harusnya tidak boleh skip dari pembahasan ketika membahas tentang tafsir. Inilah yang menjadikan kita pada pembahasan hari ini membahas tentang tafsir. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan dari setiap tafsir yang kita pelajari. Wafik nak, pulang dulu nak. Kamu ditunggu bibu. Ditunggu bibu. Enggak, nak. Sebentar, Om. Nak, gimana sih, nak? Kok bisa ke sini? Tadi udah lagi minum. Pulang aja, nak. Bibu nyuruh pulang. Basam pulang ya, nak? Kata bibu suruh pulang. Kata gimana? Anak soleh. Anak soleh kalau dengar kata ibunya gimana? Enggak, pulang, nak. Kata bibu suruh pulang. Pulang. Kata bibu suruh pulang.
Afwan. Ya. Kita tentunya mengetahui betul bahwasanya pembahasan tafsir itu merupakan salah satu pembahasan yang agung. Karena objek dari setiap ilmu yang kita peroleh ketika kita membuka tafsir adalah tentang firman-firman Allah yang bertebaran pada setiap suratnya menjadi petunjuk pada kehidupan. Bagaimana tafsir itu tidak menjadi ilmu yang agung? Karena dengan ilmu inilah kita mendapatkan petunjuk di dalam kehidupan ibadah, petunjuk dalam kehidupan muamalah, petunjuk dalam kehidupan berumah tangga, sampai kita pula mendapatkan petunjuk dalam seluruh perkara besar dan perkara kecil. Tidak ada yang terlewatkan ketika kita betul-betul serius dan istiqomah di dalam mempelajari ilmu tafsir. Makanya inilah yang menjadikan kita bersyukur. Kita memiliki salah satu rundown jadwal kita adalah mempelajari tafsir firman-firman Allah, supaya lahir petunjuk pada kehidupan kita dan supaya kita tidak terperosok dengan berbagai macam kerusakan disebabkan ketika kita tidak mengetahui tafsir yang Allah sampaikan di dalam setiap surat dan setiap ayatnya. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita telah selesai pembahasan tentang surat Al-Humazah. Sekarang mari kita membahas tentang surat Al-Asr. Tentunya di dalam muqaddimah ini saya menyampaikan bahwasanya surat Al-Asr itu mengambil nama dari Al-Asr yang artinya adalah waktu. Di samping Al-Asr memiliki waktu adalah waktu asar. Waktu ketika kita berada pada ujung sisa hari kita sebelum matahari tenggelam. Itulah yang disebut dengan waktu asar. Surat Al-Asr sendiri merupakan surat yang pendek. Terdiri dari 3 ayat dan ini merupakan surat Makkiyah. Di mana ini merupakan surat yang diturunkan sebelum perjalanan Rasulullah SAW melakukan perjalanan hijrah menuju ke kota Madinah. Maka inilah yang disebut dengan surat Al-Asr dan surat Al-Asr memiliki keutamaan yang besar. Dan sebelum kita membahas satu persatu yang kita jumpai dari setiap poin besar dari petunjuk yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Asr, mari kita membahas terlebih dahulu muqaddimah tentang masalah Al-Asr ataupun masalah waktu. Maka menarik sekali ketika ada seorang ulama itu mengatakan surat Al-Asr yang terdiri dari 3 ayat dimulai dengan sebuah sumpah ketika Allah menggunakan huruf wawu di awal surat Al-Asr. Wawu itu artinya adalah wawul qasam, yaitu adalah wawu yang artinya adalah sumpah. Dan Allah bersumpah dengan waktu. Kita mendapatkan salah satu di antara perspektif dan insight yang kita peroleh ketika kita membaca surat Al-Asr adalah surat Al-Asr itu dimulai dari waktu, di mana surat Al-Asr itu hanya terdiri dari 3 ayat untuk memberikan keterangan kepada manusia yang hari ini mungkin lalai. Bahwasanya betapa singkatnya kehidupan sebagaimana singkatnya surat Al-Asr yang dimulai dengan sumpah pada waktu, tetapi hanya terdiri dari 3 ayat pada surat itu. Ya kan? Maka ini merupakan salah satu di antara makna yang tersembunyi pada surat Al-Asr. Makanya Masya Allah ya, Allah itu bersumpah. Dan kita tentunya paham, kalau Allah itu sudah bersumpah, berarti setiap waktu atau setiap makhluk yang Allah bersumpah dengan makhluk itu menunjukkan keagungan dari apa yang Allah jadikan objek untuk bersumpah. Kita tentunya paham ya, manusia, makhluk tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah. Saya tidak boleh bersumpah demi Rasulullah, demi Ka'bah. Di dalam hukum tidak diperkenankan. Karena sumpahnya makhluk itu harus dengan Khalik, tidak boleh dengan sesama makhluk. Tapi bagi Khalik boleh bersumpah dengan makhluk. Allah bersumpah dengan waktu, Allah bersumpah dengan kuda perang, Allah bersumpah dengan matahari. Itu menunjukkan kalau Allah sampai bersumpah menggunakan huruf qasam atau huruf sumpah, yaitu dengan wawu atau dengan bi atau dengan ta, itu menunjukkan bahwasanya perkara yang Allah jadikan sebagai objek ketika Allah itu bersumpah, itu berarti menunjukkan keagungannya itu gede. Sampai Allah bersumpah dengan perkara itu. Ya. Jadi menunjukkan kepada kita sebuah pelajaran yang kita tidak boleh untuk tidak tahu. Kalau Allah bersumpah, kalau kita membaca Al-Quran, lalu kita jumpai Allah itu sudah bersumpah,
berarti apapun yang dijadikan oleh Allah dari makhluknya, lalu Allah bersumpah dengan makhluknya, berarti itu merupakan perkara yang besar ketika Allah bersumpah dengan makhluknya. Dan salah satunya Allah bersumpah dengan waktu sebagaimana yang kita ketahui di waktu asar. Ketika Allah bersumpah pada surat ini dengan mengatakan pada ayat yang pertama, wal asri. Masya Allah, berarti waktu asar itu luar biasa. Nah, mari kita sekarang, sebelum pembahasan ini, saya ingin kita mengetahui tentang waktu. Apa sih waktu dalam perspektif orang mukmin yang beriman kepada Allah? Kalau kita bicara tentang waktu, karena surat Al-Asr hanya terdiri dari 3 ayat. Dimulai dari sumpah, dan sumpahnya Allah, sumpah kepada waktu. Berarti ada beberapa hal yang kita harus ketahui tentang waktu. Wal asri. Yang pertama, kita tentunya paham bahwasanya waktu itu pemiliknya adalah Allah. Ini yang kita harus paham. Bahwasanya yang menggenggam waktu itu adalah Allah. Allah yang melambatkan, Allah yang mempercepat waktu itu. Ini merupakan waktu yang Allah tetapkan pada kehidupan kita. Makanya kenapa kita tidak boleh mencela masa, kita tidak boleh mencela zaman, kita tidak boleh mencela waktu. Karena waktu, zaman, dan masa itu pemiliknya adalah Allah. Dan kita tidak boleh mencelanya. Tidak boleh kita mengatakan zaman edan. Tidak boleh. Kita tidak boleh mengatakan zaman gila. Tidak boleh. Kenapa? Karena karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam, karena sesungguhnya Allah mengatakan kepada kita, ana dahru fala tasubud dahr. Analah, sayalah pemilik waktu dan janganlah kalian mencela waktu dan mencela zaman. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi. Makanya waktu itu tidak pernah rusak. Yang rusak itu manusianya. Ya. Zaman fitnah, fitnahnya itu bukan kepada zamannya, tetapi fitnah itu kembali kepada pelakunya. Zamannya itu netral, karena itu yang memilikinya adalah Allah. Makanya sekali lagi ya, kita tidak boleh gampang-gampang ikut mengatakan ini zaman edan, ini zaman gila. Kalau tidak ikut gila maka kita tidak bisa hidup. Kita tidak boleh ikut narasi yang semacam ini karena mereka mungkin tidak tahu bahwasanya waktu itu pemiliknya adalah Allah. Ketika kita memahami waktu itu adalah yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya jangan mencela waktu, dan kita harus paham. Terkadang waktu itu pertolongan Allah kepada kita. Jadi Allah itu terkadang menolong kita dengan waktu. Masa Ustadz? Iya. Berapa banyak orang yang terluka seiring waktu berjalan. Waktu itu dengan izin Allah membasuh luka yang pernah melukai hati dan perjalanan hidupnya. Berapa banyak kesedihan yang dirasakan oleh manusia seiring dengan waktu, maka terbasuhlah seluruh kesedihan dan kekecewaan yang pernah dirasakan. Karena waktu itu bagian dari pertolongan Allah. Berapa banyak orang dolim, lalu seiring dengan waktu orang yang dolim ini yang dulunya tertawa, terbahak-bahak ketika melakukan kejahatan, maka seiring dengan waktu dia menangis, menggigit rasa sakit dan perih ketika dia mendapatkan kondisi sudah memutarbalikkan dia dari atas menuju ke bawah. Itulah waktu. Itulah waktu. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Terkadang pertolongan Allah diberikan kepada orang yang beriman dengan waktu. Terkadang Allah pun membalikkan kondisi manusia terhadap Allah itu mengembalikan kejahatan seseorang itu ya dengan Allah memutar waktu yang akhirnya menjadikan dia rodanya berada di bawah dan dia merasakan berbagai macam kesedihan dari akibat kesombongan yang pernah dia lakukan. Itu adalah waktu. Makanya sekali lagi, terkadang Allah menolong kita dengan waktu yang Allah pergulirkan untuk kita. Dan terungkaplah semua kejahatan. Ambruklah semua kesombongan seiring waktu yang berjalan. Makanya maaf ya, kalau saya boleh menasihati diri saya. Orang yang hari ini sering melakukan kemaksiatan dan sering menantang Allah, menantang setiap hukum dan syariat yang Allah berikan pada kehidupan, maka kita bisa memberi nasihat secara pelan gitu ya. Tidak ada pesta yang tidak usai. Kenapa? Waktu nanti yang akan memutarbalikkan semuanya. Inilah yang kita harus pahami tentang masalah waktu.
kita tentunya mendapati Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf pernah menindih Bilal bin Abi Rabah dengan batu besar sampai akhirnya menjadikan Bilal bin Abi Rabah itu mengatakan ahad, lalu dia tuangkan air di samping Bilal, padahal Bilal dalam kondisi kehausan yang luar biasa. Tapi ketika waktu berjalan, akhirnya Bilal menjadi sahabat utama Rasulullah SAW. Kita melihat bagaimana Umayyah bin Khalaf akhirnya menjadi terhina. Walaupun beberapa tahun sebelumnya dialah yang menghinakan Bilal. Itulah waktu. Maka hati-hatilah. Tidak ada kejahatan yang terencana dan terorganisir kecuali semua makar kejahatan itu kembali kepada dirinya seiring waktu yang diputar oleh Allah. Makanya Allah menyampaikan kepada kita, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah putarkan kepada setiap manusia. Kamu hari ini di atas, kamu nanti di bawah. Kamu hari ini di bawah, nanti kamu akan di atas. Seiring dengan waktu. Dan yang menggenggam waktu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melambatkan bagi hamba yang Allah kehendaki. Allah mempercepat bagi kondisi yang Allah kehendaki. Maka inilah yang menjadikan kita memahami. Terkadang banyak para fisikyawan mengatakan waktu itu relatif. Ya, kalau dalam bahasa iman itu apa? Waktu itu yang menggenggam Allah. Allah yang melambatkan, Allah yang mempercepat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Karena sekali lagi, pemilik waktu itu adalah Allah. Kalau kamu sedang mendapatkan kesedihan, tenang. Kesedihanmu seiring dengan waktu akan sembuh ketika Allah mengizinkan. Kalau hari ini kamu lagi sombong-sombongnya, hati-hati. Seiring dengan waktu, kamu akan di bawah dan kamu akan dilecehkan sama orang yang dulu kamu lecehkan. Seiring dengan waktu, banyak perkara yang hari ini kita tertutup dari semua solusi. Seiring dengan waktu, Allah memberikan kepada kita solusi. Karena disinilah kita akhirnya memahami betul. Sesungguhnya waktu menempati sebuah pemahaman yang kita harus paham. Waktu itu pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua yang kita harus pahami tentang waktu adalah, yang kedua, yang kita pahami bagi kehidupan orang yang beriman, waktu itu adalah pedang. Ini merupakan perkataan yang paling tepat untuk merevisi dan untuk mengkoreksi. Orang yang mengatakan bahwasanya waktu adalah uang, kata orang Jepang. Time is money. Maka sesungguhnya waktu itu bukan uang. Waktu itu bukan uang. Karena apa? Bagi yang berpaham materialisme serta berbasis kepada kapitalisme, waktu itu adalah uang. Time is money. Karena apa? Semuanya diukur dengan waktu. Ya. Jadi mereka ketika ketinggalan waktu kehilangan uang. Karena apa? Basic pemikiran mereka sudah terisi dengan berbagai macam hal yang berbau materialisme dan berbau kapitalis. Berbau materialisme dan berbau kapitalisme dan materialisme. Orang yang beriman tidak pernah sama sekali kita menjumpai. Orang beriman pada zaman terdahulu mengatakan bahwasanya time is money. Ya, walaupun kalimat ini sudah sering kita dengarkan dulu waktu kita SD, ya kita jujur, ilmu ini mengkoreksi. Orang-orang yang beriman, orang-orang solih terdahulu tidak pernah mengatakan waktu itu adalah pedang. Waktu itu adalah uang, tapi waktu itu adalah pedang. Al-waktu kas-saif. Waktu itu kayak pedang. Kalau kita mampu menggunakannya, pedang akan memberikan kepada kita kemenangan, kejayaan, pertolongan. Itu pedang. Tapi kalau kita tidak mampu menggunakannya, maka sesungguhnya pedang itu akan membunuh kita. Itulah waktu. Makanya kita akhirnya menjumpai itulah waktu. Sesungguhnya kebahagiaan kita ditentukan bagaimana manajemen waktu kita. Kesengsaraan hidup kita dengan segala macam perkara itu pun salah satunya datang ketika buruknya manajemen kita terhadap waktu. Makanya kita mendapati ya, Islam itu sampai kita mendapati Islam dan sunnah itu menempatkan tidak ada waktu yang terbuang dan tidak ada waktu yang kosong. Karena apa? Karena tahu bahwasanya seluruh waktu adalah manifestasi ibadah kita kepada Allah. Dan waktu adalah kumpulan hari ketika kita semakin lama menghabiskan hidup, semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah.
Makanya waktu itu adalah sebuah pedang. Kalau kamu berhasil menggunakannya, kamu akan menggunakan berbagai macam kebaikan. Tapi kalau kamu tidak berhasil menggunakannya, maka sesungguhnya kamu harus ingat, waktu yang akan membunuhmu dan menyengsarakan kehidupan dunia dan akhirat kita. Ini yang kita harus pahami tentang masalah waktu. Ya. Sehingga kita akhirnya apa? Pikiran kita. Sesungguhnya diberikan waktu itu merupakan hal yang luar biasa. Saya teringat kepada sebuah dialog dan percakapan antara Fudail bin Iyad ya, dengan orang tua yang berusia 60 tahun. Saat itu Fudail bin Iyad tanya sama orang tua ini, "Kam umruka?" Maka orang tua ini menjawab, "Situna sanatan." Berapa umurmu? Dijawab, "Umur saya 60 tahun." Lalu akhirnya setelah jeda 60 tahun, maka Fudail bin Iyad itu berkata, "Masya Allah, tasiru ilallah situna sanatan wa yushiku antabluk." Kamu telah berjalan selama 60 tahun di dalam hidupmu dan sesungguhnya perjalanan kamu sudah dekat perjumpaan dengan Allah. Yang menarik dari dialognya Fudail bin Iyad, seorang ulama besar, kepada orang tua yang ada pada dialog ini adalah Fudail bin Iyad itu menghadirkan kepada kita. Ternyata umur itu merupakan waktu yang terus ditambah dan terus ditambah untuk menambah kedekatan kita, perjumpaan kita dengan Allah. Itulah waktu menurut Fudail bin Iyad. Kalau saya 44 tahun berarti saya telah berjalan menuju kepada Allah 44 tahun dan sebentar lagi berjumpa dengannya. Kalau ibu-ibu usianya 35, 39, 40, 45, 47. Berarti ibu berjalan sepanjang itu menuju kepada Allah. Makanya Masya Allah, siapapun yang berhasil memberi makna pada waktunya, maka pada dasarnya dia telah mendapatkan kemenangan, mendapatkan kejayaan, mendapatkan keberhasilan dalam urusan dunia dan akhirat. Selama dia menjadi orang yang selalu disiplin pada waktu yang Allah anugerahkan kepadanya. Ingat ya, kata Ahlul Hikmah itu ngomongnya begini. Waktu di dunia itu impian orang yang mati. Karena dengan waktu di dunia, kita bisa berinfak, kita bisa ikut ngaji, kita bisa ikut ta'lim, kita bisa membantu, kita bisa memuliakan orang tua. Dan itulah mahkota yang hanya bisa dilihat sama orang yang mati. Makanya tidak ada salah satu keinginan orang ketika mati kecuali adalah diakhirkan kematiannya supaya dia itu bisa melakukan amal solih. Karena apa? Waktu adalah pedang dan waktu adalah mahkota yang paling mahal, yang hanya bisa dilihat mahkota itu sama orang yang mati. Ya. Makanya Masya Allah ya, dikatakan di dalam surat Al-Jum'ah itu, ya, di dalam surat Al-Jum'ah itu dikatakan bahwasanya laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Cobalah saya dipanjangkan waktunya dikit supaya saya bisa untuk bersedekah di dalam hidup saya. Berarti Masya Allah, waktu adalah pedang, waktu itu adalah mahkota yang tidak ada yang bisa melihat mahkota dari waktu itu kecuali adalah orang yang telah meninggal dunia. Karena waktu adalah impian bagi mereka yang telah meninggal dunia ketika masa waktunya di dunia telah habis. Masya Allah ya. Kita berada pada sesuatu yang diimpikan. Miliaran manusia ketika hari ini miliaran manusia terbujur kaku di dalam kubur. Masya Allah. Betapa nikmatnya Allah memberikan waktu ini masih sama kita. Ya. Yang ketiga, yang kita harus paham adalah waktu adalah sesuatu yang membuai ketika kita tidak pandai untuk mempergunakan dan memanagenya dengan sebaik mungkin. Makanya setan ketika menggoda manusia, tidak hanya digoda manusia itu dengan zina, tidak hanya digoda dengan khamr, tidak hanya digoda dengan riba. Tapi sesungguhnya kita menjumpai dan kita mendapatkan setan itu menggunakan salah satu di antara peluru untuk menyesatkan manusia, menjadikan manusia terperosok di dalam kerusakan itu adalah menggunakan waktu. Di mana waktu itu dibuat
pada kehidupan manusia berantakan, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dan dikerjakan, lalu akhirnya habislah seluruh waktunya ketika dia tidak menyadari bahwasanya waktu itu merupakan kenikmatan yang melenakan ketika dia tidak memaksimalkan pada ketaatan dan ibadah. Ya, jadi hati-hati itu. Makanya Masya Allah, sekali lagi ya, suara ini ya, di sini. Jadi disinilah kita akhirnya paham bahwasanya waktu itu merupakan salah satu senjata setan bagi mereka yang tidak waspada. Orang yang tidak beriman, ketika orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir adalah orang yang paling menyia-nyiakan waktunya. Sehingga akhirnya tidaklah waktu berlalu kecuali tidak bertambah ketaatan dan tidak bertambah ibadah yang dia lakukan dan dia kerjakan. Makanya Rasulullah mengucapkan ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua waktu yang paling banyak memperdaya manusia, yaitu adalah sehat dan waktu kosong. Ya. Makanya akhirnya tadi saya sampaikan kan, Islam itu karena tahu waktu kosong itu merupakan salah satu di antara amunisi setan untuk menyesatkan manusia, maka Islam itu membuat sebuah formula untuk mengobati penyakit waktu kosong itu. Apa itu? Fa'idha faragta fansab. Kalau sudah selesai, pindah kepada amal yang lainnya. Untuk menunjukkan kepada kita, Masya Allah ya, ternyata waktu itu kalau kita tidak waspada, yang paling banyak menjatuhkan manusia kepada kerusakan itu adalah waktu yang berlalu ketika dia terseret pada waktu kosong dengan berbagai macam kegiatan yang tidak bermanfaat. Itu yang ketiga. Yang keempat tentang waktu. Yang kita harus paham tentang waktu itu adalah sesungguhnya waktu itu adalah merupakan sepenggal waktu yang begitu pendek. Hidup itu adalah sepenggal waktu yang begitu pendek. Wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbasu illa sa'atan min nahar. Allah menyampaikan pada surah Yunus ayat 45, dan ingatlah akan hari ketika pada hari itu Allah mengumpulkan seluruh manusia. Lalu seluruh manusia itu merasa tidak pernah hidup di dunia kecuali hanyalah sepenggal waktu siang yang sangat sebentar. Artinya, waktu itu kumpulan, hidup itu kumpulan waktu yang begitu singkat dirasakan oleh manusia. Makanya perkataan manusia ketika nanti dihadapkan kepada Allah itu perkataan mereka itu mengatakan, ya Allah, seakan-akan saya itu hidup sebentar. Seakan-akan saya itu hidup sebentar. Lalu akhirnya berjumpa dengan engkau di tempat hari pengadilan ini. Makanya akhirnya betul kalau disebut bahwasanya dunia itu merupakan waktu yang begitu singkat kan. Kenapa Allah jadikan hidup di dunia itu begitu singkat? Supaya ketika manusia melakukan ketaatan tidak perlu mereka terbebani dengan ketaatan yang terasa panjang ketika dijadikan waktu itu singkat. Ya. Jadi ketika dijadikan waktu itu adalah singkat, supaya setiap manusia itu menyadari bahwasanya ketika waktu itu begitu singkat Allah berikan kepada kita, supaya ketika kita melakukan ketaatan yang kita lakukan pada waktu kehidupan di dunia itu tidak lama. Makanya inilah yang menjadikan orang mukmin selalu senantiasa konsisten di dalam ketaatannya. Karena mereka merasa bahwasanya kehidupan itu adalah sepenggal waktu yang begitu singkat pada kehidupan di dunia. Ya. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Kenapa kita membahas tentang hakikat waktu? Dari penjelasan tadi bahwasanya waktu itu adalah pemiliknya adalah Allah. Kenapa kita membahas bahwasanya waktu itu adalah sebagaimana pedang? Bahwasanya waktu kosong itu merupakan sesuatu yang membuai banyak kehidupan manusia dan waktu itu merupakan kumpulan hidup yang begitu singkat supaya kita paham perspektifnya waktu. Karena apa? Apa kaitannya dengan surat Al-Asr? Allah bersumpah dengan waktu asar. Dan kalau kita tidak tahu tentang hakikatnya waktu, maka kita tidak akan pernah tahu kenapa Allah itu bersumpah dengan waktu bagi kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Inilah yang menjadikan pembahasan
tentang waktu memiliki korelasi yang kuat ketika kita membahas tentang tafsir surat Al-Asr. Setelah kita membahas tentang itu, nah sekarang kita pembahasannya. Dari semua waktu yang disebutkan, dari semua waktu yang Allah berikan kepada kita, dari semua waktu yang Allah berikan pada kehidupan kita, Allah memilih waktu asar. Karena Allah bersumpah dengan waktu asar, Allah bersumpah dengan waktu subuh. Was-subhi idza tanafas. Allah bersumpah dengan waktu duha, wad-duha wal-laili idza saja. Maka sesungguhnya, mari kita gali dulu. Di antara deretan waktu yang terbentang selama 24 jam, ya, selama 24 jam waktu itu terbentang, Allah bersumpah dengan waktu asar. Apa sih yang ada pada waktu asar? Sampai-sampai Allah saja bersumpah dengan waktu asar. Maka sesungguhnya di sini kita harus paham keutamaan asar itu apa? Karena bagaimanapun setiap waktu memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan semua waktu itu. Waktu jam 3 subuh tidak sama dengan waktu jam 1 siang. Ya. Waktu setengah 5 atau 15 menit atau misalkan jam 4:04 ya. Sebelum waktu 15 menit sebelum berkumandang adzan subuh tidak akan sama dengan waktu jam 11 siang. Kenapa? Setiap waktu memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Ya. Jam 2 siang tidak akan sama dengan waktu jam 4:30 sore atau jam 5 sore. Lah kita kan harus tahu. Yang kita harus ketahui itu apa? Keutamaan asar itu apa? Maka sesungguhnya kita harus paham. Keutamaan asar itu besar. Sampai Allah bersumpah dengan waktu asar. Allah bersumpah dengan waktu yang sudah kita bahas bagaimana waktu itu. Dan Allah bersumpah dengan waktu asar. Berarti kita harus paham. Ya, kita itu harus paham. Apa keutamaan asar? Yang pula disebut dengan waktu ketika Allah bersumpah dengan waktu ini. Yang pertama, para ulama mengatakan asar itu merupakan salah satu waktu ketika malaikat naik ke langit untuk menyetorkan amalan manusia kepada Allah. Jadi kapan para malaikat itu menyetorkan amal perbuatan yang telah kita lakukan, amal perbuatan yang telah kita kerjakan, dosa yang telah kita kerjakan, maka dilaporkan oleh para malaikat kepada Rabb-nya itu pada waktu asar. Sebagaimana kita jumpai ini pada riwayat Bukhari, pada riwayat Muslim. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pantas kalau kita menjumpai Allah menyebutkan waktu asar dalam beberapa konteks yang jelas di dalam ayat ataupun di dalam hadis. Kenapa? Yang pertama, ini merupakan waktu ditampakkannya amal kita kepada Allah. Dilaporkannya amal kita itu di waktu asar. Pada hari Senin dan hari Kamis. Makanya kita mendapati seorang ulama besar dulu. Ulama besar ini kalau setiap hari Senin dan Kamis sore itu nangis. Kalau hari Senin dan Kamis itu beliau nangis kalau waktu sore. Keluarganya sempat ada yang tanya, apa yang membuatmu menangis setiap Senin dan Kamis sore? Apa yang membuatmu menangis pada hari Senin dan Kamis sore? Maka ulama ini berkata, bagaimana aku tidak bersedih? Pada hari Senin dan Kamis sore, asar, sesungguhnya amal kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Dan saya khawatir apabila tidak ada satupun amal yang dilaporkan dari kebaikan yang saya kerjakan sepanjang hari. Dilaporkannya sore. Berarti menunjukkan apa? Keutamaan waktu asar. Kenapa? Malaikat tidak melaporkan di waktu siang, tidak melaporkan di waktu pagi, tetapi melaporkan amal manusia seluruhnya dari timur ke barat. Dilaporkannya seluruh amal manusia itu di waktu asar. Hari Senin dan Kamis. Ditampakkan dan dilaporkan amal itu kepada Allah. Ini menunjukkan kepada kita, Masya Allah ya. Makanya betul. Kalau akhirnya kita menjumpai salah satu riwayat Muslim yang mengatakan kepada kita, Fihi sa'atum minal asri. Kata Rasulullah SAW bahwasanya, kata Rasulullah SAW itu hari Jumat itu ada hari yang mustajab. Ada waktu yang mustajab. Tidaklah setiap hamba kalau mereka berdoa pada hari Jumat kecuali dikabulkan oleh Allah permintaannya.
Lalu para sahabat itu bertanya, kapan golden time-nya atau kapan prime time-nya kita berdoa pada hari Jumat itu ya Rasulullah? Perhatikan jawaban Nabi. Faltamisuha fi akhiri sa'atin minal asri. Carilah prime time-nya kamu berdoa kepada Allah pada hari Jumat, yaitu adalah waktu ketika 1 jam sebelum tenggelamnya matahari di waktu asar. Insya Allah ya, itu menunjukkan luar biasa kan. Mari kita bicarakan gini. 7 hari dalam sepekan, mana yang paling utama? Yang paling utama hari Jumat. Hari Jumat 24 jam dari Kamis malam sampai Jumat malam. Mana yang paling utama? Rasulullah mengatakan, faltamisuha fi akhiri sa'atin minal asri. Carilah prime time-nya kamu untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, carilah itu pada 1 jam sebelum tenggelamnya matahari. Itu menunjukkan apa? Kenapa kok kita berdoanya pada saat itu? Karena pas pada saat kita berdoa itu juga bersama dengan para malaikat yang sedang melapor kepada Allah tentang amal perbuatan manusia. Dan itu menunjukkan kepada kita besarnya keutamaan waktu asar. Yang pertama. Yang kedua, keutamaan yang kedua yang dimiliki oleh waktu asar itu adalah sesungguhnya waktu asar itu merupakan waktu asar itu merupakan indikator keimanan, sebagaimana waktu asar itu merupakan salah satu di antara indikator kemunafikan. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kepada kita dalam salah satu riwayat yang sahih. Rasulullah itu mengatakan kepada kita bahwasanya salah satu sifatnya orang munafik itu adalah ketika orang munafik itu apabila mereka di dalam sholat asarnya, mereka mengakhir-akhirkan sholat asarnya. Yarqubus syamsa. Mereka melihat matahari terus. Orang munafik itu kalau mau sholat asar itu, mereka sibuk dengan pekerjaannya, mereka sibuk dengan aktivitasnya. Ketika mereka ingat sholat, maka yang mereka lihat itu matahari. Oh, masih terang. Mereka melanjutkan. Ngetik lagi. Scroll handphone. Mereka lihat lagi, oh masih terang. Scroll lagi handphonenya, ngetik lagi. Main bolanya dilanjutkan, hobinya dilanjutkan. Baru setelah mereka menjumpai, ketika matahari mulai tenggelam, barulah mereka sholat. Makanya akhirnya kita mendapati tilka sholatul munafik. Yajlisu yarqubus syamsa. Hatta idha kanat baina qanna syaiton qama panaqarah. Rasulullah SAW mengatakan, sholatnya orang munafik itu, mereka duduk beraktivitas, melakukan pekerjaan, melakukan hobi, melakukan permainan. Tapi sembari ngeliatin matahari. Kalau mataharinya sudah berada di antara dua tanduknya setan, yaitu ketika sudah mau tenggelam, barulah mereka bergegas untuk melaksanakan sholat asar itu 4 rakaat. Dan itu pun dilakukan dengan cepat. Sampai Rasulullah mengatakan, la yadhkurullaha fiha illa qalila. Pada waktu sholat asar, saking cepatnya mereka, tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sebentar. Jadi, dari poin yang kedua, kita harus paham, sampai Allah bersumpah dengan waktu asar itu apa yang kedua? Kita harus paham, ibu-ibu. Oh, ternyata, apa yang menjadi aktivitas kita di waktu asar itu merupakan salah satu di antara indikator kita untuk melihat diri kita itu munafik atau tidak. Orang yang mereka ketika pada waktu memasuki asar, membiasakan diri untuk melambat-lambatkan asar. 4:30, nunggu jam 5 kurang 1/4. Jam 5 kurang 1/4, nunggu nanti jam 5. Nunggu jam 5, nanti nunggu jam 5 1/4. Nunggu jam 5 1/4, nunggu 5:30. Baru 5:30 dia sholat. Dan itu pun dilakukan secara cepat karena rebutan. Karena berlomba-lomba dengan matahari yang akan tenggelam. Kata Rasulullah, tilka sholatul munafik. Yajlis wa yarqubus syams. Kerjanya begitu. Berarti di situ kita bisa melihat, oh kalau ada orang sengaja melambat-lambatkan sholatnya, entah itu suami, entah diri kita, entah istri kita, entah anak kita. Kebiasaannya suka melambat-lambatkan sholat asar. Dan ketika diingatkan tentang sholat asar,
Mereka selalu beralasan, nanti sebentar lagi, toh mataharinya masih terang. Maaf ya, suka atau tidak suka kita harus paham. Itu salah satu ciri di antara orang yang melaksanakan sholat dari kalangan munafik. Ya. Makanya akhirnya orang yang beriman itu orang yang mereka itu menyegerakan sholat mereka, terutama sholat asar. Jadi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah itu mereka betul-betul menyegerakan sholat asar mereka. Karena mereka tahu kalau saya melambatkan, ada indikator kemunafikan pada hati saya. Siapa yang tidak khawatir dengan indikator kemunafikan? Karena kemunafikan itu mengerikan. Bagaimana azab yang Allah ancamkan untuk mereka. Makanya Allah sampai berfirman di dalam surat Al-Baqarah 238. Hafidhu ala salati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah seluruh sholatmu dan sholat awusto. Masya Allah, perhatikan ini ayat. Ya. Allah itu menyampaikan, hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Peliharalah seluruh sholatmu dan sholat wusta, itu sholat asar. Menarik ya. Padahal sebelumnya Allah sudah menyampaikan, hafidhu ala salawat. Allah sudah menyampaikan sebelumnya itu adalah, jagalah seluruh sholat-sholatmu. Tapi sholat-sholatmu itu apa? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi menariknya Allah sebutkan lagi wassalatil wusta. Dan sholat wusta, sholat asarmu. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu kepada Allah dengan cara yang khusyuk. Di situ kita menjumpai dan kita mendapati luar biasa. Allah menyebutkan kata sholat-sholat dalam bentuk plural untuk menggabung semua sholat. Lalu Allah menyebutkan kata sholatil wusta disebut lagi oleh Allah. Maka itu menunjukkan berarti sholat asar itu memiliki keistimewaan besar sekali. Sampai disebutkan kembali oleh Allah setelah Allah menyebutkan kata sholat. Contohnya begini. Ya, kita misalkan ya, kita ada masuk ke restoran. Lalu petugas restoran ditanya, mana makanan yang paling enak? Lalu petugasnya ngomong, semua makanan enak Pak, tapi nasi goreng babatnya itu paling enak. Berarti penyebutan nasi goreng babat setelah menyebutkan semua makanan enak menunjukkan berarti nasi goreng babat itu istimewa. Allah menyampaikan di sini, tampilkan ayatnya. Hafidhu ala sholawati wassalatil wusta. Itu menunjukkan bahwasanya inilah sholat asar. Dan inilah perbedaannya. Ketika Allah jelas memberikan instruksi kepada orang beriman. Orang beriman itu memperhatikan sholat asarnya. Berbeda dengan orang munafik. Tilka sholatul munafik sholatul asri yajlisu wa yarkubu syamsa. Orang munafik itu ketika mereka sholat asar, mereka duduk, mereka menunggu pergerakan matahari sampai ketika matahari itu di antara dua tanduknya setan barulah dia sholat. Itu menunjukkan kepada kita berarti kalau kita ingin tahu apakah kita ada penyakit kemunafikan ataukah tidak, jangan hanya dilihat subuh, tapi lihatlah sholat asar. Berarti ada 3 sholat yang menjadi indikator untuk meraba seseorang terkondisi munafik ataukah tidak. Sholat isya'nya berjamaah ataukah tidak, sholat subuhnya berjamaah ataukah tidak. Yang ketiga, sholat asarnya itu tepat waktu atau diundur-undur. Kalau dia sengaja mengundur-undur, dan itu sudah menjadi kebiasaan, rutinitas, atas nama pekerjaan yang belum selesai, atas nama aktivitas yang belum rampung, lalu mengakhirkan sholat asarnya. Maaf, kita harus merasa khawatir. Kemunafikan sudah mulai kita khawatirkan kalau kita termasuk orang yang suka mengundur-undur dan melambatkan urusan sholat asar kita. Ya. Itu yang dikatakan oleh Allah. Ya. Yang ketiga, keutamaan yang sholat asar itu apa? Keberuntungan dan kerugian itu terletak salah satunya pada waktu asar. Ya. Makanya kita menjumpai
keberuntungan dan kerugian itu ya bagaimana kita ketika melihat sholat asar. Makanya kita mendapatkan salah satu di antara hal yang kita harus renungkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu." Siapapun yang mereka sengaja meninggalkan sholat asar tanpa udzur, faqad habita amaluhu, terhapus seluruh amalnya pada hari itu. Jadi ada fulan nih, sedekah, puasa, lain sebagainya. Sholat asarnya ditinggal, seluruh amal kebaikan yang dilakukan hari itu terhapus. Ini bukan berarti nanti setelah ada seseorang menyadari, loh tadi saya sholat asarnya belum. Ya sudahlah sekalian maghrib isya nggak usah sholat. Daripada nanti saya sholat juga nggak dianggap, bukan begitu. Tapi ini menunjukkan bahwasanya ternyata konsekuensi ketika meninggalkan sholat asar itu ternyata konsekuensinya besar. Konsekuensinya besar. Sehingga akhirnya menjadikan seseorang itu harus betul-betul memiliki keterikatan dengan asarnya itu. Meninggalkan sholat duhur, dosa besar, tapi tidak menghapuskan amal seharian yang dia lakukan dalam ketaatan. Meninggalkan sholat subuh itu merupakan amalan, itu merupakan dosa yang besar, tapi tidak menghapuskan amal kebaikan yang dilakukan olehnya pada hari itu. Tapi beda dengan sholat asar. Kalau sholat asar itu Rasulullah sendiri yang menyampaikan, man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Siapapun yang sengaja meninggalkan sholat asarnya, terhapus seluruh amalnya. Itu merujuk kepada makna yang sangat clear dan jelas. Jangan main-main dengan asar. Sebagaimana sebaliknya hadisnya, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau tadi cuma ditampilkan, maka sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, inna hadhis salat uridat ala man kana qablakum. Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya sholat asar ini pernah diwajibkan kepada kaum sebelum kita. Oh, berarti kaum sebelum kita ini dulu pernah mendapatkan kewajiban syariat untuk melaksanakan sholat asar. Jadi sesungguhnya sholat asar ini, kata Rasulullah, pernah diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Fadayya'uha, lalu mereka itu meremehkan sholat asar itu. Faman hafadha 'alaiha kana lahu ajruhu marrataini. Lalu kata Rasulullah, siapapun yang mampu untuk menjaga sholat ini, maka pahalanya itu 2 kali lipat. Wala sholata ba'da, tidak ada sholat setelahnya. Hatta yatla'al syahida, sampai terbitnya matahari atau terbitnya bintang. Artinya tidak ada sholat lagi setelah sholat asar sampai nanti matahari tenggelam dan digantikan dengan sholat asar. Lah ini menunjukkan kepada kita, waktu asar itu istimewa betul. Ya. Ada kaitannya dengan keindahan dan romantisme senja, anak senja, Ustaz. Jadi saya nggak ngerti tentang anak senja. Tapi memang begitulah, asar itu memiliki sebuah keutamaan besar. Keutamaan yang sejatinya memang tidak pernah kita jumpai dan tidak pernah kita dapatkan keutamaan itu pada waktu-waktu sholat yang lainnya. Ya. Sehingga akhirnya dari situlah kita memahami betul. Jangan main-main dengan sholat asar itu. Allah saja bersumpah dengan waktu asar. Di mana banyak manusia itu meremehkan waktu asar. Kan banyak manusia kalau di waktu asar itu apa? Pas lagi cepet-cepetnya pengen pulang kerja, asar. Ya kan? Pas lagi capek-capeknya dia bekerja, lalu asar itu betul-betul mengujinya dia. Menguji betul waktu asar itu, menguji orang. Karena pas lagi letih-letihnya, pas lagi malas-malasnya, pas berada pada penghujung hari itu. Makanya akhirnya Allah uji manusia itu dengan waktu asar. Dengan sholat 4 rakaat. Ya, untuk mengetahui bagaimana kualitas manusia itu di dalam kehidupannya. Dengan adanya waktu asar yang Allah turunkan kepada kita. Ya. Makanya lihat kan, sampai Rasulullah sendiri saja yang sampai mengatakan, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu.
Lu sampai Nabi mengatakan siapapun yang meninggalkan sholat asar, siapapun yang meninggalkan sholat asar, maka telah terhapus amal-amal kebaikan yang dia kerjakan. Itu kan betul-betul menjadi sebuah perenungan untuk kita ya tentang sholat asar. Ada yang menggampangkan, ada yang mengundur-mundur, ada yang sengaja melihat matahari terus ketika waktu asar itu datang, lalu sholatnya baru ketika matahari mulai terbenam. Tapi ingat ya, siapapun yang menjaga sholat asarnya, memperbanyak ketaatannya di waktu asar, melazimi di dalam dzikirnya dia di waktu sholat asar, maka itu merupakan sebuah perdagangan manusia kepada Allah yang bernilai besar ketika semua perdagangan ketaatan itu terjadi di waktu asar. Ada sebuah riwayat sahih begini, ibu-ibu. Tapi saya menyampaikan riwayat ini, tapi nanti jangan dipakai untuk menggampangkan sebuah dosa. Ada seorang wanita, ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu laki-laki ini curhat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah bercumbu dengan seorang wanita, ya, bukan istri saya. Saya telah bercumbu dengannya dengan luar biasa. Saya melakukan apa saja dengan wanita itu kecuali zina, artinya kecuali jima. Dia kecuali adalah tidak mencampuri. Tapi semua yang lain dilakukan bersama wanita. Sahabat ini lalu berkata, saya betul-betul menyesal ya Rasulullah. Saya ingin sekali bertobat. Apa yang saya harus lakukan ya Rasulullah? Laki-laki ini menceritakan tentang apa yang dia lakukan di dalam dosa ketika bercumbu dengan wanita yang tidak halal baginya. Maka pada waktu itu adalah selepas duhur sebelum asar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan, nanti sholat asar tepat waktu. Maka kalau kita membaca riwayat ini, yang menarik adalah Rasulullah mendapatkan curhat. Rasulullah mendapatkan curhat dari orang yang mengaku melakukan dosa bersama dengan wanita apa saja kecuali jima. Tapi yang dikatakan oleh Rasulullah ketika Nabi ditanya, apa yang saya harus lakukan ya Rasulullah? Maka tidak ada yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali yang disampaikan Nabi adalah perhatikan sholat asarmu sebentar lagi. Itu menunjukkan kepada kita, oh Masya Allah ya, sampai sholat asar ini luar biasa menghapuskan dosa. Doa kita mustajab, kalau hari Jumat, melaksanakannya dikasih oleh Allah 2 kali lipat, karena dulu ada kaum sebelum kita yang diberikan syariat sholat asar tapi mereka meremehkan. Bahkan sholat asar pun menjadi indikator keimanan dan kemunafikan, sebagaimana sholat asar itu menjadi penebus dosa dan kemaksiatan yang dilakukan manusia. Maaf ya, tadi hadis itu saya sampaikan jangan sampai ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Oh, jadi kalau misalkan ada orang pacaran gitu, terus akhirnya melakukan tindakan melampaui batas, melakukan apa yang mereka mau bersama dengan pasangan haramnya gitu, gak apa-apa, yang penting setelah itu sholat asar. Bukan itu. Karena apa? Karena itu meremehkan, karena sengaja untuk melakukan dosa. Tapi di sisi yang lainnya kalau kita pahami dengan sudut pandang yang benar, disitulah kita paham. Termasuk keutamaan besar sholat asar itu apa? Menghapuskan dosa dan kemaksiatan. Makanya Bu, kalau ada di antara kita seharian lalu melakukan dosa, lalu melakukan maksiat tanpa kita sadari, sholat asar itu penebus. Yang khusyuk sholat asar. Banyak doa. Makanya Rasulullah SAW pernah dikisahkan dalam satu riwayat Bukhari, Nabi pernah berdoa dari habis asar sampai maghrib. Ya, karena Nabi mengetahui keutamaan yang ada pada sholat asar. Dzikir disebutkan itu kata asar.
Zikir pagi dan zikir sore kan itu waktu asar. Tidaklah disebutkan waktu sore di dalam kita berzikir kepada Allah ya kecuali karena keutamaan waktu sore itu ketika kita berzikir selepas asar. Kita menjumpai kata asar itu, kata-kata sore itu sering disebut oleh Allah. Salah satunya dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Sabarlah kamu bersama dengan orang. Sabarlah kamu bersama dengan orang yang senantiasa menyeru kepada Allah pagi dan sore untuk mencari wajahnya Allah. Dan Allah menyebutkan asyi itu adalah habis asar. Itu memberikan kepada kita tentang hal yang besar. Masya Allah ya. Waktu asar itu hal yang luar biasa. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Makanya surat ini merupakan surat yang luar biasa. Karena apa? Karena surat ini menyadarkan manusia tentang waktu dan menyadarkan manusia tentang waktu asar. Yang dimana mungkin bagi mereka yang tidak pernah belajar ya waktu asar biasa. Bagi mereka yang tidak pernah belajar. Bagi mereka yang selalu terus mencari dunia, waktu asar itu ya waktu kelelahan dan keletihan. Bagi mereka yang sedang terjebak dengan cinta-cinta yang haram, waktu asar itu atau waktu senja itu ya waktu mereka mengenang memori-memori indahnya bersama pasangan-pasangannya dulu. Tapi orang beriman, waktu senja itu adalah waktu yang memiliki keutamaan. Senja itu memiliki banyak keutamaan dan kekuatan yang luar biasa. Inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami betapa surat asar itu luar biasa yang dimiliki oleh surat asar itu. Maka tidak salah kalau kita mendapati Imam Syafi'i itu mengatakan seandainya manusia merenungkan perjalanan hidupnya dengan membaca surat Al-Asr lakafathum, maka pastilah surat asar itu sudah mencukupi mereka. Karena apa? Karena semua petunjuk kita untuk melakukan kebaikan itu terletak pada surat asar, pada surat Al-Asr yang kita baca. Makanya sekali lagi kata Imam Syafi'i, seandainya mau manusia itu merenungkan surat Al-Asr, maka pastilah manusia itu akan tahu. Cukuplah kita mengamalkan pada surat Al-Asr itu pun sudah cukup untuk mendapatkan petunjuk meraih rahmatnya Allah. Dan inilah keutamaan surat asar. Apalagi yang nanti ada pada surat Al-Asr ini, insya Allah ini masih pembahasan panjang. Nanti kita akan bahas tentang keutamaannya, lalu kita membahas tentang ayatnya satu persatu. Wal asri artinya apa? Innal insan lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kenapa disebutkan kata al-haq dulu, baru setelah itu wa tawassaw bis sabr? Maka itu pun merupakan salah satu penjelasan tafsir yang kita nanti bahas bersama. Mari kita hadapkan waktu kita sekarang sekitar 45 menitan lagi kita menuju di waktu asar. Perhatikanlah sholat asar itu merupakan sholat yang disebutkan secara khusus oleh Allah. Wa sholatil wusta. Merupakan waktu ketika doa itu mustajab. Ya, sholat asar itu merupakan waktu yang paling tepat berzikir, merupakan waktu yang paling tepat berdoa. Sebagaimana sholat asar itu merupakan waktu yang menjadi indikator kemunafikan. Semoga kita bisa memberi makna pada setiap waktu yang kita lewati. Salah satunya waktu asar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kepada Ibu sebagai pembawa acara. Betul-betul mendengarkan pelajaran baru dari surat yang sangat singkat ini, pembahasannya begitu panjang. Sekolah atas ilmunya hari ini, saya ingin membacakan beberapa. Iya Ibu, karena sebenarnya waktu asar ini, kalau boleh kita meminjam bahasanya anak generasi Z hari ini kan, mereka kan menyebutnya itu adalah anak senja ya gitu. Makanya secara psikologi pun kita kan juga paham ya. Memang waktu sore itu memiliki
karisma yang berbeda dengan waktu siang. Memiliki karisma yang berbeda. Keteduhannya, kesejukan yang terasa, suasananya itu luar biasa. Makanya akhirnya ketika orang-orang anak senja sering mengatakan inilah senja gitu ya. Kalau perspektifnya kita sebagai penuntut ilmu ternyata luar biasa besarnya. Memang betul kalau memang Allah itu bersumpah dengan waktu asar. Berarti tidak main-main waktu ini Allah berikan kepada kita. Ya, semoga kita ya memahami tentang perspektif ilmu dalam setiap apa yang kita jumpai dalam kehidupan. Memang kita juga sudah memasuki usia senja juga berarti memang harus lebih fokus pada ini. Ini ada umum yang mau bertanya langsung. Izin Ustaz. Silakan Emma. Silakan. Umum Emma bisa langsung di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, saya mau tanya mengenai pertemuan yang lalu, karena saya telat sebenarnya mengenai cara mendoakan anak ketika ada di balik sekolah itu apa susah yang disyariatkan sosial zaman untuk kepentingan dunia. Iya. Ibu, Om Emma, kita harus paham bahwasanya sekolah itu, why-nya itu apa dulu? Salah menetapkan why anak kita sekolah, itu berantakan dunia akhirat. Saya nggak mengatakan dunia. Akhirat berantakan, Ibu. Karena salah satu di antara orang yang dijilat api neraka, untuk bilah min dalik. Orang yang pertama kali dijilat api neraka itu pertama kali orang yang salah niat di dalam belajar. Dan Allah benci sekali apabila ilmu yang harusnya diniatkan dengan niat yang benar, lalu disikapi dengan niat yang salah, itu Allah benci. Makanya Rasulullah mengatakan, man ta'allamal ilma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba aradam minat dunya lam yarih rahiyatal jannah. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, siapapun yang dia belajar, yang harusnya niat ketika dia belajar adalah karena Allah niat pertamanya, dan itulah niat yang paling primer yang menjadi obsesi terbesarnya dia belajar. Tapi justru niatnya hanya untuk mendapatkan dunia, supaya dapat rezeki, supaya dapat dunia, tak. Lam yari rahiyatal jannah. Dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Berarti hadis itu dan riwayat sebelumnya yang menjelaskan tentang orang yang pertama kali masuk neraka itu adalah orang yang terpleset pada niatnya. Itu yang menjadikan kita akhirnya bisa mengatakan. Itu yang menjadikan kita bisa untuk menyampaikan kepada diri kita. Menyekolahkan anak itu supaya anak ini tuh kenal Allah. Kalau anak kita punya kecondongan di IT, katakan sama anak kita, nak, semakin kamu belajar IT, kamu tahu sesungguhnya IT ini merupakan bagian dari ilmunya Allah. Kalaupun nanti kamu belajar IT, manfaatkan pula kemampuan potensi IT-mu untuk membantu agama Allah. Untuk membantu masjid, untuk membantu agama Allah, untuk membantu dakwah. Nah, ekonomi bisnis makro atau mikro yang kamu pelajari, ini semuanya adalah untuk supaya kamu semakin mengenal Allah. Oh, berarti rezekinya Allah itu luar biasa. Kalau kamu sudah mempelajari tentang pelajaran ekonomi yang kamu belajar di fakultas, maka pastikan bahwasanya kamu nanti akan membantu agama Allah. Karena ilmu yang kamu cari ini adalah karena Allah dan akan kamu manfaatkan pula untuk agama Allah. Ini Bu, Om Emma, kalau perkara ini betul-betul kita letakkan setiap orang tua kepada anak, Masya Allah, anak yakin itu luar biasa, itu namanya tauhid yang ada pada pendidikan. Tapi karena hilangnya tauhid dalam pendidikan hari ini,
Apa yang terjadi? Anak sekolah itu pikirannya satu, dapat nilai yang tinggi. Kalau dapat nilai yang tinggi, dapat sekolah yang favorit. Kalau dapat sekolah yang favorit, mudah masuk ke universitas yang diinginkan. Kalau sudah masuk di universitas yang diinginkan, gampang kerja. Lalu kita tidak menanamkan tauhid. Lalu hanya bahwasanya belajar hanya untuk dunia supaya mendapatkan gaji. Lalu di mana letaknya Allah dalam pendidikan kalau ini yang menjadi pola kita di dalam mendidik anak kita sekolah? Makanya kita ajarkan sama anak kita, nak, kamu sekolah itu bukan untuk menjadi budak dunia, tapi kamu sekolah itu supaya kamu tahu tentang Allah. Dan supaya ilmu yang kamu pelajari nanti kamu manfaatkan dan kamu kontribusikan untuk Allah. Itu yang harusnya kita lakukan setiap waktu, setiap harinya. Jangan malah kita skip dan jangan malah kita nggak pernah menyampaikan itu. Harus ada tauhid dalam pendidikan anak yang kita kirimkan ke sekolah. Dan itu yang terkadang sering kita lupakan. Akhirnya kalau sudah lupa, namanya tauhid, namanya akidah, sudah lupa, ya dia basic. Ya akhirnya berantakan semuanya. Dan itu yang paling kita khawatirkan pada kehidupan pendidikan anak-anak kita. Allah alam bisawab. Semoga sudah cukup menjelaskan semuanya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Aktivitas anak belajar dari jam 12 sampai 15.15. Terkadang sholat asar ada doa. Dia tidak dapat jam makan. Dan doa petang pun anak belum sempat karena setelah sholat asar jam 15.30. Sebentar Ustaz. Dan doa petang pun anak belum sempat karena setelah sholat asar jam 15.30 tersebut anak harus mengajar TPQ. Bagaimana di Ustaz, sholat asar tidak tepat waktu dan doa petang pun tidak tepat waktu? Ini laki-laki atau perempuan yang tanya, Kalau perempuan tidak wajib berjamaah di masjid. Dia ketika sholatnya 15.15 termasuk itu sudah masuk pada range waktu awal di dalam melaksanakan sholat asar. Tidak ada masalah itu. Kecuali kalau dia nanyanya, saya sholatnya jam 5.15 Ustaz. Nah, itu sudah jelas itu. Itu sudah mirip menyerupai sholatnya orang munafik. Tapi kalau jam 3.15 gitu ya, itu masih termasuk range awal waktu. Allah alam bisa. Ya. Mau bertanya soal waktu. Sebetulnya yang malam dan sepanjang malam sholat. Jadi waktu untuk tidurnya hanya 3 jam. Kalaulah kita melihat bagaimana kapasitas seorang ahli ibadah di dalam ibadah mereka, maka sesungguhnya kita begini yang simpelnya Ibu. Sebenarnya apapun yang kita lakukan, kalau kita niatkan karena Allah itu ibadah. Ibu bekerja, misalkan Bapak bekerja, dari jam 8 sampai jam 5. Tapi meniatkan, ya Allah saya bekerja untuk mendapatkan yang halal, mencukupi keluarga saya untuk mampu beribadah kepadamu. Maka selama 9 jam dia bekerja itu pun sudah ibadah. Pulang naik motor dia sembari bertasbih, dia selalu sembari dia dzikir sore, maka dia menyusuri jalan. Itu pun sudah ibadah dia kepada Allah. Pulang, dia menjumpai anak-anaknya, mata berbinar setiap anak ketika menyambutnya, dia memeluknya, dia menciumnya, lalu dia betul-betul melaksanakan amanahnya kepada anak-anaknya sesuai dengan perintah syariat, itu pun sudah merupakan ibadah. Maka sesungguhnya ibadah itu tidak secara ibadah itu jangan disempitkan maknanya. Kalau kita mendapati ada ahli ibadah yang sepanjang malam dia beribadah kepada Allah, tidurnya 3 jam, ya kalau mampu itu merupakan keutamaan. Tapi kalau memang kita belum mampu, maka kita bisa mengambil shortcutnya. Contoh,
Barang siapa yang sholat asar, barang siapa yang sholat isyaknya berjamaah di masjid, lalu sholat subuhnya berjamaah di masjid, seakan-akan dia telah sholat sepanjang malam. Itu pun juga merupakan sebuah ibadah kan. Maka sesungguhnya itu cara kita memaknai setiap gerak yang kita lakukan itu kita niatkan untuk Allah, itu pun sudah ibadah. Saya jujur ya mengatakan, saya terkadang kalau pagi, kadang-kadang kita harus cepat segera balik ke rumah. Walaupun ya kadang-kadang bisa menyelesaikan dzikir dulu, dzikir pagi baru pulang. Ya. Tapi saya jarang sekali bisa mengikuti sampai syuruk. Ya, karena berbagai macam hal yang harus saya lakukan ketika waktu syuruk itu banyak. Ya. Dari gantian ya, biasanya kalau subuh ngajak anak-anak ini, terus kemudian kalau sudah selesai nanti habis dzikir pagi pulang, meletakkan Ja'far, siap-siap sekolah, Basam, siap-siap sekolah, digantikan Noman. Gantiin yang kecil-kecil untuk mutar-mutar komplek. Kadang-kadang syuruk itu sulit saya kerjakan. Dan tentunya kalau saya memaksakan untuk mengerjakan itu, maka kasihan istri saya dengan berbagai macam kegiatan menumpuk-numpuk yang harus dilakukan sendirian itu. Maka saya lalu menceritakan sama Allah, ya Allah, saya ini jarang sekali bisa syuruk gitu. Ya, pingin sekali bisa syuruk, tapi nggak bisa syuruk gitu ya. Misalkan syuruk sekarang 5.50, saya nggak bisa sampai 5.50. Karena banyak yang harus menunggu di rumah. Maka saya niatkan, ya Allah, menemani anak, menggonceng anak, mengajak anak mutar-mutar sembari kita ngobrol kepadanya. Saya niatkan itu ibadah saya. Dan saya tahu bahwasanya apapun yang diniatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah, itu pun sudah ibadah kita kepada Allah. Ibu pagi hari tidak bisa untuk suruh ke masjid gitu misalkan. Karena ibu harus mempersiapkan sekolah anak, memasak untuk anak, menyusui anak. Kalaupun itu ibu niatkan karena ibadah, karena Allah pun itu sudah ibadah kepada Allah. Makanya makna ibadah itu tidak selalu harus di atas sajadah. Maknanya ibadah itu apa? Ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Makanya artinya ibadah itu apa sih? Segala nama yang mencakup dari seluruh perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah dari perkataan dan perbuatan. Ya ketika kita memasak untuk suami kita itu kan dicintai oleh Allah, itu pun ibadah. Ketika kita merawat anak-anak yang Allah kirimkan untuk kita, itu pun sudah merupakan ibadah kita kepada Allah. Maka disitulah kita akhirnya paham. Nah, disitulah kita mengerti. Semua itu bisa menjadi ibadah selama kita mengerti ilmu. Allah alam bisawab. Ustaz, kalau yang ini betul dari Iwan. Assalamualaikum Ustaz, kalau laki-laki pada waktu asar lagi sibuk dan belum bisa ditinggalkan, akhirnya tidak bisa jamaah di masjid, bagaimana Ustaz? Terima kasih. Kalau gimana Om, laki-laki? Maaf tadi. Laki-laki pada waktu asar lagi sibuk bekerja ya Ustaz, dan belum bisa ditinggalkan, akhirnya tidak bisa jamaah di masjid, bagaimana Ustaz? Kalau bisa berjamaahlah di masjid. Kalau bisa. Nanti tinggal bagaimana waktunya ketika pulang ditambahin. Ya, contoh nih, Bapak kerja di kantor. Ya, kan tidak ada istirahat sore. Tapi Bapak harus sholat. Ngomonglah bagian atasan, Pak, kalau saya sholat asar ya berjamaah di masjid. Minta izinnya. Nanti saya catat waktunya. Durasinya berapa lama. Dari semenjak saya berdiri dari meja sampai saya kembali ke meja. Oh, misalkan ini dia lagi kerja, terus waktu asar datang, terus dia nyatet nih, oh misalkan ini jam 15 gitu ya, sembari nunggu komat jam 15 tepat saya pergi dari meja. Terus setelah itu saya balik lagi 15.25 setelah sholat asar. Oh berarti saya telah mengambil jatah 25 menit. Nanti pulangnya yang biasanya jam 5, karena saya tadi mengambil 25 menit itu ditambahi dulu. Kita tidak pulang sampai jam 5.25. Maka itu insya Allah baik kok. Bisa insya Allah. Apa sih pekerjaan yang sampai menjadikan kita tidak bisa untuk sholat? Kecuali pekerjaan itu berkaitan tentang nyawa orang yang apabila kita meninggalkannya, maka nanti terjadi hilangnya banyak nyawa manusia. Itu tentunya beda. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan itu insya Allah bisa selama kita memiliki prioritas dan tentunya
Tidak boleh kita gegabah mengambil waktu tanpa kita mengganti waktu yang telah kita ambil. Walaupun untuk ibadah, tapi waktu yang kita ambil itu harus diganti. Karena itu haknya orang yang mempekerjakan kita. Wallahu a'lam bishawab. Tanya selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Seiring umur semakin tua, waktu ibadah jadi lebih banyak. Tapi untuk anak-anak di usia mudanya masih belum ada kesadaran banyak untuk mendedikasikan waktu untuk ibadah. Lebih sering banyak waktu untuk hal duniawi. Bagaimana cara memberitahu anak-anak? Syamilah memiliki program khusus untuk anak-anak, terutama usia SMP sampai SMA. Ya, insya Allah ada Ibu, nanti ada Syamilah for Kids, insya Allah kita akan sampaikan insya Allah, atau Syamilah for Teenager nanti mungkin kita akan insya Allah sampaikan. Tapi begini Ibu, saya ini kalau Ibu nanti ikut, nanti coba ikut kajian kami bersama dengan Nafis School hari Jumat, yaitu mendidik anak di jalan Allah gitu ya. Ini termasuk salah satu pembahasan materi, kita sudah 2 kali episode tentang pembukaan. Nanti insya Allah hari Jumat ini kita yang ketiga. Tapi kalau saya ringkaskan begini Bu. Sebelum kita meminta kepada Allah supaya kita mendapatkan anak kita yang betul-betul tegak lurus dalam kebaikan, maka sebenarnya ada satu syarat yang Allah ajukan. Kita harus tegak lurus dulu sebagai orang tua sebelum kita meminta anak kita tegak lurus. Karena pembahasannya sederhana. Karena kita adalah benda dan anak kita adalah bayangan. Dan bayangan itu selalu mengikuti bentuknya benda. Kalau bendanya bengkok ya dia bengkok. Kalau bendanya lurus ya dia lurus. Coba Ibu terus perbaiki hubungan Ibu dengan Allah. Allah yang akan memperbaiki hubungan anak-anak kita. Semoga itu Allah wujudkan dan Allah mudahkan. Amin. Insyaallah. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Tadi dikatakan tidak boleh sholat asar saat mendekati terbenam matahari karena itu adalah sholat orang munafik. Kalau misalnya kepepet sekali dan melakukannya di waktu itu, apakah lebih baik tetap sholat atau tidak? Ya tetap sholat lah, meninggalkannya lebih parah lagi. Ya meninggalkannya lebih parah lagi kalau sampai itu terjadi. Tapi kalau kita tidak terbiasa setiap waktu kayak gitu, insya Allah bukan tipenya orang munafik. Tapi kalaupun akhirnya kita pada satu waktu melakukannya di waktu mepet, ya banyak-banyaklah kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Quran Surat Al-Baqarah 238, apakah artinya sholat asar tingkatannya lebih tinggi daripada sholat fardu lainnya? Jadi, apakah boleh kita saat sholat asar berusaha lebih khusyuk, membaca surat lebih panjang? Kalau berdasarkan pada keumuman ayat itu iya, tidak apa-apa memuliakan dan mengutamakan satu surat, satu sholat dibanding sholat yang lain karena ada kekhususan dalilnya itu tidak apa-apa. Sebagaimana kita mengutamakan ayat kursi dibanding ayat-ayat yang lainnya, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi bukan berarti yang lainnya menjadi remeh. Semuanya tetap agung, tapi yang teragung, nah itu boleh kayak gitu. Allah alam bishawab. Siap. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab. Alhamdulillah wa syukurillah. Jazakallah khairan atas ilmunya di siang hari sampai menuju waktu asar ini. Ustaz Umanita, insyaallah kita akan berusaha bersama-sama memperbaiki di sholat asar yang sekarang untuk menjadi lebih baik lagi berkat ilmu yang kita dapatkan di sore hari ini. Amin. Nanti pembahasan kajian berikutnya masih bisa asar ya Ustaz? Masih, kita akan membahas wal asri innal insana lafi khusr. Kita akan membahas lafi khusr itu apa sih itu. Akan sekian kajian hari ini. Apabila kami selalu membawakan acara ada kesalahan, kami memohon maaf dan kepada Allah kami memohon ampun. Ustaz. Amin, insyaallah. Jadi begitu ya. Tadi udah ya. Saya pamit kalau gitu mau salam. Apabila sampai ada Oh, enggak ada. Ya, saya cuma mengingatkan
Alhamdulillah, insya Allah Samila akan mengadakan Samila Wisdom insya Allah tanggal 30 September 1 Oktober, dan Alhamdulillah sudah sold out. Ini dari 3 hari pengumuman yang lalu, dari 3 hari waktu pengumuman. Dengan izin Allah, Samila Wisdom ini kami proyeksikan dan kami dedikasikan setiap untuk para orang tua. Bagaimana mereka menghadapi masa-masa tua, bagaimana menghadapi dan bersahabat dengan kematian, bagaimana fikih yang harus diketahui oleh setiap orang tua, misalkan fikih wasiat, fikih bagaimana dia mengkondisikan keluarga kalau dia nanti meninggal dunia, fikih warisan gitu. Yang ternyata banyak orang tua ketika mereka menghadapi perjumpaan dengan Allah semakin dekat, tapi banyak yang tidak tahu, dan ini kan tentunya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Alhamdulillah dengan izin Allah memang Samila Wisdom yang pertama ini cepat sekali direspon, tidak sampai 3 hari sudah sold out. Dan mungkin nanti akan dibuka batch yang kedua. Mungkin ibu-ibu yang masih memiliki orang tua yang hari ini masih berjibaku di usia sepuhnya, di usia tuanya, maka mungkin lebih baik mengikutkan dan mengikut sertakan orang tuanya di Samila Wisdom. Mungkin di batch yang kedua. Saya juga menyampaikan me and my Hafdin insya Allah akan diselenggarakan di bulan Desember. Insya Allah jangan lupa untuk mendaftar. Sudah mulai pembahasan materi, dan supaya ini merupakan jawaban dari banyak pertanyaan yang tidak tuntas selama ini tentang masalah pernikahan dan masalah keluarga. Ini yang dapat kita sampaikan. Kita tunggu kehadiran Majelis Taklim Riyadus Sholihin ya. Riyadul Jannah ya. Kita tunggu Riyadul Jannah kedatangannya di RKDS. Kelihatannya belum datang ini. Dan kita tunggu mungkin setelah nanti datang ke sini baru kita bicara tentang offline nanti ke depannya. Kita tunggu ya. Oke. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum Muhammad. Saya mohon maaf kalau banyak kesalahan. Semoga Allah mengumpulkan kita sebagai bagian keluarga. Mohon maaf, mohon didoakan kami selalu ikhlas. Dan semoga kami selaku guru selalu ditambahkan ilmunya oleh Allah dan diberikan istiqomah di atas kebenaran. Jazakumullah khair semuanya. Saya pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Nak.